Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Ardiana dengan NIM 1079930 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dari pengukuran menggunakan alat total station pada gedung AFPTK. Ini adalah pengukuran pada patok pertama, yaitu patok 3. Nah, untuk patok 3 ini kita mengukur pada backside, yaitu backside-nya bukan ke utara, melainkan ke patok sebelumnya, yaitu ke patok 2. Pertama, siapkan flash disk karena data akan dipindahkan melalui flash disk tersebut. Lalu, klik menu, selanjutnya F4, cari Memory Manager, lalu klik F1, lalu klik F4, Data Transfer, lalu klik F1, lalu klik USB F2, lalu klik Enter F4. Nah, untuk JTS itu untuk data mentah dan SS itu untuk data jadi. Lalu klik F1, send data F1, lalu mesh F1. Enter. Lalu cari data yang ingin dicari. Jika sudah ketemu filenya, lalu klik Enter. Untuk data jadi atau mentah langkahnya sama. Jadi yang pertama yaitu buka aplikasi Topcon. Setelah aplikasi terbuka, lalu buka file yang tadi sudah didapatkan pada alat TS. Lalu klik TS OBS. Lalu Ctrl A, copy, lalu paste di Excel. Nah, angkanya sama dengan yang di atas. Jadi kita hapus saja. Selanjutnya, klik Shift, lalu klik yang paling bawah. Oh iya, ini horizontal vertikalnya harus diubah dulu. Soalnya ini belum diubah, kita klik file ya. Terus configuration, lalu klik Angel, nah diubah yang DD. Lalu klik OK. Lalu kita copy.
klik shift, lalu klik yang paling bawah. Nah, sudah terblok, lalu kita copy, paste di Excel. Sudah terlihat. Nah, nilai ini sama kayak yang nilai di atas. Oke, jadi karena sama, dihapus saja nilainya. Selanjutnya yaitu perhitungan poligon tertutup. Nah, poligon tertutup ini datanya memakai data yang tadi yang sudah kita ambil dari Topcon ya. Terus oh ya, ini menjelaskan ini dulu yang di data. Nah, yang ini yaitu patok, lalu yang itu sudut horizontal, ini SD, dan ini sudut vertikal. Lalu ini adalah tinggi alat dari setiap patok. Nah, kita memulai dari patok 3. Patok 3 itu tinggi alatnya 1,46. Nah, di target patok 3 ini kan backside-nya itu bukan ke utara, melainkan ke patok sebelumnya. Jadi untuk backside-nya itu 3 itu ke patok 2. Dan untuk FS-nya itu ke patok selanjutnya, yaitu patok 4. Nah, untuk nilai BSFS nih, jadi di patok untuk menentukan poligon tertutup itu hanya menggunakan BS dan FS-nya saja. Dan sudut horizontal vertikal itu didapat dari data yang tadi. Lalu nilai beta dijumlahkan karena hasilnya belum sesuai dengan jumlah dari sudut luar, karena patok ada 6, harusnya itu betanya itu 1440. Nah, karena hasil beta tidak sesuai, maka dikoreksi. Nah, nilainya yang tadi selisih itu dijumlahkan dengan nilai beta. Maka hasilnya akan sama dengan sudut luar, yaitu 1440. Lalu berikut rumus untuk sudut alfa radian. Selanjutnya nilai SD itu diambil dari data yang sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya HD
Cari HD sesuai dengan rumusnya. Lalu cari HD rata-rata. Mencari HD rata-rata itu diambil dari nilai backside patok 3 dan nilai FS patok 3 dan juga backside dari patok 4. Selanjutnya nilai HD rata-rata dijumlahkan. Selanjutnya mencari VD. Selanjutnya mencari delta X. Selanjutnya mencari delta Y, rumusnya sama kayak delta X. Cuma beda di cos dan sin. Terus untuk delta Z memakai tinggi alat dan juga BT. Nah, lalu dijumlahkan di masing-masing delta tersebut dan jumlahnya belum 0, maka harus dilakukan koreksi. Itu dengan rumus tersebut sehingga menghasilkan jumlah 0. Untuk koreksi delta X, Y, dan Z sama rumusnya sampai menghasilkan jumlah 0. Selanjutnya koordinat X, Y, Z ya. Jadi kita di atasnya menggunakan 0, 0, 0, lalu menggunakan rumus tersebut. Rumusnya sama, namun disesuaikan dengan delta X, Y, Z-nya. Lalu 3D poly. Selanjutnya yaitu kita plot 3D poly, tetapi kita ubah dulu di Excel, diubah ke titik. Selanjutnya kita plot poligon tertutup ini di Civil 3D. Kita copy, lalu buka Civil 3D. Untuk Civil 3D ini harus planning dan analisis, lalu paste, enter, lalu klik top. Nah, ini adalah poligon tertutupnya. Nah, kita itu di sini patok 3 karena di contoh Bapak dulu di sini tuh patok 1, jadi kita memulainya itu dari patok 3. Lalu di sini adalah patok 4, 5, 6, 6, 1, 2. Setelah poligon tertutup selesai, selanjutnya kita membuat plot pencar atau tesimetri. Rumusnya sama seperti poligon tertutup, hanya menambahkan nilai-nilai data-data yang membidik ke bangunan, ke pagar, ataupun ke tembok dekat masjid. Nah, dan simbol G itu adalah gardu yang terdapat di patok kedua.
patok kedua ataupun patok keempat. Nah, nilainya itu dapat dari yang tadi dari Topcon. Selanjutnya kita copy, kita uploadkan ke Civil 3D. Caranya sama seperti tadi, memplot poligon tertutup. Nah, sudah terlihat. Selanjutnya kita membuat garis bangunan ya. Kita klik LA Enter, lalu kita tambahkan, kita ketik bangunan. Kita beri nama bangunan. Lalu ubah warnanya merah. Dan satu layer lagi yaitu untuk pagar ataupun tembok ataupun gardu. Yaitu kita beri warna hijau. Oke, lalu kita buat polyline. Kita klik dulu bangunan, layer bangunannya, lalu polyline. Kita sambungkan dari titik-titik bangunan tersebut. Nah, sudah jadi. Nah, untuk patok keempat ini hanya membidik 4 sudut saja karena waktu pengukuran terdapat banner yang cukup mengganggu, jadi hanya 4 titik yang bisa kami dapatkan. Selanjutnya membuat line yang pagar. Kita cari dulu layer yang pagarnya. Kita sambungkan dari titik ke titik. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita membuat kontur. Dengan cara kita membuat file baru, lalu kita copy nilai XYZ-nya, namun nilai nolnya tidak usah di copy juga. Jadi kita mulai dari nilai di bawah 0. Kita copy. Lalu kita klik kanan, patch spesial, terus value. Oke. Lalu kita copy yang targetnya. Kita mulai dari target keempat.
kita copy, terus klik kanan, page spesial. Oke, lalu kita beri penomoran. Selanjutnya kita save. Kita ubah tipenya menjadi text.delimate. Terus filenya kita beri nama. Lalu save. Nah, untuk datanya ini harus titik ya. Lalu kita X saja, keluarkan dari Excel. Selanjutnya kita buka Toolspace. Klik point, klik kanan, create. Masukkan file yang tadi yang text.delimate. Lalu jika sudah checklist hijau, selanjutnya klik pen ZD, lalu oke. Selanjutnya klik kanan surface, kita kasih nama. Selanjutnya klik yang plus. Selanjutnya klik point group, lalu all point, apply, oke. Nah, konturnya sudah terlihat. Setelah konturnya sudah terlihat, sekarang ubah skala konturnya, yaitu klik kontur, lalu klik kanan, edit, lalu kita ke kontur. Nah, diubah di kontur intervalnya. Lalu kita ubah untuk warna kontur yang mayor dan kontur yang minor. Untuk yang mayor kita menggunakan magenta, dan untuk yang minor kita menggunakan yang cyan. Lalu setelah kontur jadi, lalu kita munculkan penamaan per titiknya, itu dengan klik all point, lalu diubah ke deskripsi only, lalu oke. Nah, sudah muncul penamaannya, tetapi ini jaraknya masih jauh. Kita ubah, kita cari cara mengubah agar penamaannya tidak terlalu jauh. Kita cari-cari dulu.
ini masih belum menemukan ya. Coba kita coba sekali lagi. Klik yang properties. Lalu klik yang tadi di samping deskripsi only tadi. Nah, kita ubah di X offsetnya kita beri 0 saja. Lalu untuk ketinggian teksnya biasa saja. Lalu oke. Nah, penamannya tidak terlalu jauh ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.